Segala puji kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa, yang Maha Bijaksana, yang Maha Pemberi rahmah, sehingga pada sore hari ini kita dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam taslim moga-moga senantiasa terunjuk kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita mendapatkan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah insyaallah. Ikhwani fillah, puasa itu tujuannya untuk membentuk karakter takwa. Takwa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah sebenar-benarnya takwa. Seraya menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, imtisalu bi amamirihi, kemudian menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wajtinabu nawahih. Maka takwa ini, ikhwani fillah, harus merupakan mutiara yang dipegang oleh kaum muslimin di dalam hatinya. Karena tujuan daripada orang itu bertakwa itu untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Tapi dasarnya ibadah atau abadan nas itu adalah ternyata kalau kita mempunyai jiwa takwa. Kanjeng Nabi pernah mengatakan, ittaqi maharimillah. Ittaqi maharimillah. Takutlah kamu kepada larangan Allah Subhanahu wa taala. Takun abadan nas. Sungguh kamu akan menjadi hamba Allah. Jadi syarat untuk kemudian menjadi hamba Allah itu kalau kita itu ya, takut kepada larangan dan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia zaman sekarang itu lucu gitu. Sampai babi itu mereka itu wah wedi ya. Oh ini mengandung pork apa enggak? Oh ini mengandung babi apa enggak? Ini mengandung barang yang haram apa enggak? Mereka takut kalau berkaitan dengan makanan. Tentang korupsi mereka enggak takut. Ngoplos pertalite mereka enggak takut. Ya, loh iki mau ya sate jamu apa sate biasa? Pak Rizky enak enggak ya? Ini bagul sate ya. Kalau mereka itu ya ini dagingnya itu dari barang yang haram, mereka takut setengah mati. Tapi kalau sudah barang yang diambil dari barang yang haram, barang korupsi, mereka tenang-tenang wae. Ini ya Kiwilah, ternyata ada yang namanya kontradiktif. Ketakwaan itu ternyata diskriminatif. Belum ya mencapai the whole of heart, ya, tidak bisa mencapai seluruh hati daripada manusia. Karena itu puasa mengajarkan kepada kita ini benar-benar menjadi hamba Allah yang takut kepada larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita takut pada larangan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah ya kita nanti akan mendapatkan hudiyah ila siratal mustaqim, mendapatkan petunjuk ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin iri ya kepada Masjid Jogokarian yang setiap hari memberikan ya, iftar atau buka puasa itu kepada 3.400 jamaah. Setiap hari, Pak. Dan itu kemudian memberdayakan ekonomi seluruh masyarakat. Masyarakat sing urun kerupuk siapa, ya, pauk-pauk siapa, nasinya siapa. Sehingga akhirnya kemudian membuat masyarakat itu guyub rukun. Sedangkan dulu itu adalah basis merah. Sholat saja mereka ya malas. Tapi begitu mereka melihat keindahan Islam, nah mereka kemudian gugur gunung, berusaha untuk ayomi, yang guyung. Akhirnya kemudian yang terjadi, Islam itu menjadi performan yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Karena itu takwa itu adalah inti dari segala sesuatu yang membuat kita itu bisa tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya orang tidak tahu tentang takwa. Takwa itu apa? Kalau secara harfiah tadi kan imtisalu bi amamirihi wajtinabu nawahi, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Tapi ada takwa menurut Ali bin Abi Thalib. Ya, at-taqwa yang dimaksud dengan takwa menurut Ali bin Abi Thalib adalah
khaufu minal jalil, yaitu takut dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi orang yang beriman itu kalau mendengar nama Allah saja dredeg. Wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau kemudian dia mendengar ayat Allah, maka imannya segera bertambah. Kalau kita kan malah hendak ada kalimat Allah, ada sholawat, ya, ada kemudian zikir. Itu malah sekarang itu ya disambi nari-nari dengan ngulek. Oh ya, gini. Kan ada sholawat itu diiringi dengan nari ngulek. Bahkan dengan kerimbat. Masya Allah. Jadi takzimur Rasul, takzim kepada Rasulullah SAW hanya disadoni dengan tarian. Dengan kalau kita lakotkan lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, itu Rasul itu kalau kemudian waktu bulan Ramadan, beliau itu kemudian sholat itu memang sholatnya cuma 8 rakaat. Tapi rakaat pertama itu Al-Baqarah sampai pertengahan Al-Maidah. Kira-kira jenengan bisa lakoni apa enggak? Mughirah bin Syu'bah, Huzaifah ibnul Yaman, Mu'ad bin Jabal, kemudian juga Abdullah bin Rawahah, kemudian ya ada sahabat Ibnu Mas'ud, Ubay, ya, Ibnu Ka'ab, itu kalau sholat itu cuma sahabat yang ini, yang mengikuti Kanjeng Nabi. Itu sholatnya itu ya Ibnu Mas'ud ini ngangen-ngangen. Wis bar Al-Baqarah mungkin Rasulullah kan rukuk. Ternyata enggak. Ya, setelah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, ya selesai antamawana fangsurna wa alal qaumil kafir. Sudah selesai itu ternyata dilanjutkan dengan alif lam. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, langsung disambung dengan Ali Imran sampai Al-Maidah. Ini pernah dipraktekkan oleh Ubay ibn Ka'ab, ya, ketika kemudian beliau mengimami ya, umat manusia itu di Madinah, maka para sahabat itu gelempang kabeh. Kemudian mereka mengikatkan pinggang-pinggang mereka itu dengan tiang-tiang masjid. Jadi kalau kita pengen persis seperti Kanjeng Nabi itu tangeh lamun. Kan itu jangan sok kemudian mengatakan saya yang paling nyunah. Ya, saya yang paling dekat dengan Kanjeng Nabi. Saya yang mendapatkan privilege ya, dari Rasulullah SAW. Ya, ini Mamah Kufron. Ini pernah mengatakan ya, dia itu mimpi bertemu Allah sampai 500 kali. Ketemu dengan Rasulullah dalam mimpi 250 kali. Bahkan dia bisa meneropong orang itu yang berada di alam barzah. Saya saja kalau pakai stetoskop itu hanya bisa mendengar detaknya jantung. Bisa melihat ya sampai di dalam ya alam kubur manusia. Itu koyok ini gajah numpak becak. Kalau gajah numpak becak berarti ketok namanya. Ketok khayal. Jadi seperti ini masih dipercaya karena apa? Manusia dalam keadaan mengalami turbulensi mental yang luar biasa. Turbulensi itu bergetar itu. Mereka menghadapi urip itu benar-benar sulit karena hidup ya serba ya kontradiktif. Dulu anak-anak itu kalau SD itu menghafalkan 3.000 soal itu ya untuk persiapan Eptanas itu mereka hafal semua. Nah sekarang SMA itu dibedai 3 kali 4 itu raiso. Ini kan sudah di luar nurul ini, ya apa enggak? Dulu anak-anak SD itu kelas 6 zaman saya itu kan ada bank soal ya, itu tahu hafal semua dulu. 3.000, 5.000 soal dadal semua dihafal nih. Bahkan ada yang hafal itu di luar kepala, sehingga nilai mereka itu tinggi-tinggi dulu. Sekarang ini kalau lomba yang diperlombakan itu berkaitan dengan Eptanas atau kemudian IPS atau IPA, ya, ketontalan mereka. Tapi kalau TikTok mereka menang. Apa? Joget-joget TikTok ya, pasti mereka itu akan familiar.
Jadi ma'asyiral muslimin, takwa itu adalah bagaimana mereka takut khaufu minal jalil. Kemudian wal amalu bitangzil, yaitu beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral muslimin, kenapa kaum muslimin itu sukar ya untuk kemudian dipersatukan? Sukar untuk kemudian dikandani. Kalau mereka itu sudah mempunyai karep, ya dibekuk itu sangat sulit sekali. Kenapa itu? Kuncinya cuma ada 3 saja. Alasun la yaghilluna alaihinna qalbil muslim. Ada 3 hal yang membuat hati seorang muslim itu tidak mempunyai ghil atau tidak mempunyai pamrih terhadap saudaranya. Kuncinya cuma 3 tadi. Kalau orang itu mempunyai kekuatan 3 tadi, pasti mereka itu akan mempunyai kekuatan yang hebat. Yang pertama apa? Ikhlasulillahi ta'ala. Kalau mereka itu ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini agak berat ini. Dua ini. Munasohah liwulatil muslimin. Memberikan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Boro-boro mau mengingatkan. Arab ketemu saja protokolnya jelimetin tidak karuan. Coba antum melihat ya di kalangan torekot, kalau untuk masuk saja harus jengkeng. Ya benda. Ya, kan masuk harus apa? Menghormati ya dengan cara yang rumit. Itu hanya untuk ketemu saja sulit. Prosedurnya luar biasa. Sedangkan Rasulullah ketika beliau masuk di dalam sebuah majelisnya sahabat, ketika sahabat itu berdiri, langsung ditegur oleh Rasulullah. Ya, tidak boleh seorang Muslim itu ketika dia itu mentakdibkan seseorang dengan berdiri. Berdiri saja zaman Rasulullah itu dilarang untuk menghormati seseorang. Dan yang dihormati itu Rasulullah, bukan bain-bain lagi. Itu pun dilarang. Nah sekarang bukan Rasulullah, bukan Rasul, bukan apa-apa, ya, tapi minta untuk dihormati cara berlebihan. Karena itu kalau antum menasihati seorang pemimpin Muslim, apalagi pemimpin itu memberikan kemanfaatan kepada antum, ini biasanya orang itu apa? Ilate abot. Ya pada. Jadi munasohah ya lil wuladil muslim, ya, berusaha untuk menasihati seorang pemimpin muslim itu menjadi berat karena apa? Sungkan. Ewuh pekewuh. Kemudian yang ketiga, supaya hati ini kemudian tidak mempunyai pamrih, ghil, atau menyimpan ya baper yang berlebihan, maka adalah yang ketiga luzumul jamaah. Jadi kalau mereka itu menetapi jamaah, ma wafaqol haq wa in kunta wahdak, yang disebut oleh jamaah itu oleh Ibnu Mas'ud, yaitu adalah apa yang menepati kebenaran wa in kunta wahdak, meskipun antum sendirian. Jadi menepati kebenaran itu abad lagi. Karena apa? Harus kemudian berusaha untuk ikhlas. Ikhlas itu apa? Menyembunyikan amal. Ikhfaul amal. Nasihati itu harus tebal muka. Karena apa? Jenengan tidak dapat kemanfaatan apa-apa dari orang yang antum nasihat. Bahkan antum malah diceladu nanti. Ya benda. Jadi kemudian sungkan diceladu dan sebagainya. Ya kita harus hati-hati. Kemudian yang ketiga, luzumul jamaah. Senantiasa bersatu, kemudian menguatkan supaya entitas kekuatan dakwah itu tetap ada. Karena sudah masuk maghrib, lagi bilang, qulu qouli hadza wastaghfirullahalazim li wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sebelum antum berbuka, antum berdoa karena ini mustajabat sekali. Ya dengan apa yang menjadi hajat daripada antum sebelum bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dan zahabatu ma'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.